Saya akan menelisiknya eksklusif. Kan begini ya, rumah sakit ini kan punya sistem. Tamu yang datang prosedurnya. Lah bagaimana bisa terjadi di swab tapi tidak diketahui? Ya, orang saya Pak Kapolres Pak Dandim ketika masuk aja dicek satu-satu. Wali kota Dandim Kapolres masuk dicek satu-satu. Masa tim swab nggak ketahuan masuk ke sini? Pakai jangan-jangan nggak pakai APD. Dan saudara, saya sudah bersama dengan Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bung Bima Arya. Pak Wali Kota, terima kasih. Sama-sama, Aiman. Iya. Pak Wali, jadi apa sesungguhnya ini Rumah Sakit Umi ya yang dilaporkan terkait dengan pemeriksaan kesehatan Rizik Syihab, betul demikian? Betul. Jadi kan sederhana aja, Satgas itu setiap hari berkoordinasi dengan seluruh rumah sakit. Rumah sakit itu melaporkan loh semuanya. Nah, yang terjadi kemarin itu adalah kami agak kesulitan koordinasi dengan pihak rumah sakit. Tunggu sebentar, kan pertama kali datang tanggal 24 November. Hari Kamis siang, ya, saya dapat kabar keberadaan Habib di rumah sakit Umi. Dari SMS, dari WhatsApp yang nggak tahu nomornya siapa. Ya. Ternyata benar. Ya. Lalu kemudian koordinasi ke sana, dikatakan bahwa Habib Rizik mau kok tes, begitu ya? Itu Jumat pagi. Oke. Ya, Kamis malam saya sampaikan, berkenan nggak keluarga? Jumat pagi disampaikan, oke. Nah, saya tanya, perlu nggak kirim tim swab dari Dinkes? Nggak usah, tim kami aja. Oke. Nah, saat itu disepakati. Tim kami itu maksudnya Rumah Sakit Umi? Menurut persepsi sehari itu, tim itu adalah tim Umi. Oke. Baru kemudian saya tahu bahwa ada tim Mercy. Nah, itu Jumat sore saya baru tahu. Lalu kemudian dilakukan pemeriksaan. Disampaikan bahwa sudah dilakukan pemeriksaan. Hasilnya apa? Rahasia. Iya, ya sebetulnya kesepakatannya adalah ketika swab itu disaksikan oleh Dinkes. Disaksikan, jadi supaya kita cukup tahu aja kok bahwa telah dilakukan swab dan dikirim kemana. Mengenai hasilnya, itu kan nggak bisa dibuka. Di Bogor itu, cuma satu nama yang dibuka ke publik, penderita positif, namanya Bima Arya. Saya pasien 001, itu langsung saya buka. Iya, di awal-awal. Tapi yang lain nggak ada. Tapi kan ketika misalnya, ini kan ada undang-undang yang kita sebut misalnya undang-undang kesehatan, ada kerahasiaan pasien yang kemudian boleh dibuka untuk kepentingan masyarakat. Ya. Satgas berkepentingan untuk itu. Ketika kemudian misalnya ya, kalau negatif alhamdulillah, tapi kalau positif kan tracingnya bisa dilakukan dengan cepat. Ya, begini, masalah buka dan tidak membuka itu diatur undang-undang memungkinkan. Tapi kan kita paham, ini sensitif. Ya, bisa timbul salah persepsi. Karena itu saya nggak mau masuk wilayah itu. Tidak harus dibuka. Ya. Yang penting adalah apapun hasilnya dikoordinasikan sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah koordinasi. Perlu tracingnya sejauh mana, kan itu aja. Meskipun nanti memang pasti akan ketahuan juga kalau positif, maka dilakukan langkah-langkah tracing oleh Pemkot Bogor misalnya, itu akan ketahuan. Tapi itu adalah konsekuensi untuk kemudian menyelamatkan nyawa yang lebih banyak lagi. Itu dia. Kata kuncinya cuma satu kok, yaitu kontak erat, penelusuran, itu aja. Sampai saat ini pihak Rumah Sakit Umi belum mau memberikan hasilnya kepada Ketua Satgas Covid Kota Bogor dan juga Wali Kota. Belum. Setelah pemeriksaan Anda sempat kemudian bertemu katanya, saya dengar katanya sempat ada damai, meminta maaf dan lain sebagainya dari pihak Wali Kota. Iya, minggu siang ketemu, kemudian kami jadi tahu miss-nya di mana. Setelah itu Umi mengakui kelemahan internal, menyampaikan permohonan maaf, dan kami menyampaikan mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan aduan selama Umi kooperatif. Pak Wali Kota, Kang Bima, Anda begitu meworo-woro kasus ini. Saya yakin bahwa Anda punya informasi yang mungkin tidak diketahui. Ada kekhawatiran terkait dengan hasil pemeriksaan Habib Rizik? Langkah dari Satgas itu kan semua hanya pertimbangan menegakkan aturan untuk protokol kesehatan. Semua harus paham kewenangan pemerintah kota ada di mana, kewajiban rumah sakit di mana, dan pasien itu haknya apa. Ya itu saja. Kalau ini nggak disepakati, maka nggak mudah bagi kita untuk artinya menang begini, perang. Anda begitu gigih kemudian untuk mengejar karena saya curiga, jangan-jangan Anda tahu bahwa Habib Rizik positif. Nah, tidak ada informasi yang clear terkait dengan hal itu. Meskipun kecurigaan ada. Informasi bahwa mungkin begini, mungkin begitu selalu ada. Tapi selama belum ada hitam di atas putih, kan kita nggak boleh prasangka. Jadi siapapun harus dianggap
positif karena kita tidak tahu kalau seandainya kemudian ini kita bicara soal yang abu-abu nih ya. Ya, akhirnya begitu. Sama. Sehari-hari kan kita harus mempersepsikan Aiman sekarang positif. Betul. Makanya jaga jarak. Betul. Nah, apalagi dalam kasus-kasus spesial. Makanya yang kita pastikan adalah, oke, protokol kesehatannya bagaimana? Di lantai berapa? Perawatnya ada berapa? Pakai APD-nya level berapa? Kan gitu. Jadi yang Anda temukan pada saat kejadian adalah menerima Rizik Syihab tidak menggunakan APD. Anda sempat mengatakan itu jangan-jangan. Kita nggak dapat informasi itu. Bahkan tidak mendapat informasi. Nggak dapat informasi itu. Kita menyurati Rumah Sakit UMI 3 hal. SOP secara menyeluruh terkait penanganan pasien dan dokter penanggung jawab. Yang kedua, SOP penanganan COVID. Yang ketiga, kronologis pasien atas nama Habib Rizik. Nah, apabila 3 ini disampaikan, kan clear. Oh, sudah sesuai. Atau, oh, belum. Kan gitu. Kalau ini nanti kemudian diteruskan prosesnya dan ada tersangka, maka ini menjadi rumah sakit pertama yang dijadikan tersangka dalam kasus wabah COVID ini. Ya, mudah-mudahan nggak ke sana lah. Saya terus terang dengan UMI ini dekat. Ya, dengan teman-teman UMI juga sering olahraga bareng. Oke. UMI ini aset ya, jadi saya pribadi berharap rumah sakit berjaringan luas ini. Iya, saya pribadi berharap tidak sampai ke sana. Saya pribadi berharap ini jadi pembelajaran aja bagi kita. Apa yang kemudian akan dilakukan nanti, proses hukumnya terus berjalan karena nggak bisa ditarik. Iya. Kasusnya kasus delik murni, pidana murni, tetap terus berjalan. Anda sebagai wali kota Bogor yang juga bertanggung jawab untuk keselamatan di Bogor, tapi juga perlu penegakan hukum. Apa yang kemudian Anda bisa sampaikan di sini? Kita hormati proses yang ada, kita sampaikan semua keterangan yang dibutuhkan agar kepolisian bisa mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang lengkap. Oke. Baik, terima kasih Bung Bima Arya, Wali Kota Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Katakanlah misalnya dalam kondisi wabah seperti ini, bahwa ada wabah yang perlu lakukan pelacakan, tracing, dan lain sebagainya ketika positif, ketika negatif tidak ada masalah. Kalau itu kemudian dijadikan alasan sebagai rahasia pasien, tepatkah itu? Ya, ada hal-hal di mana rahasia kedokteran ini harus dibuka, Pak. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif.